Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrida Maulina Hartanti. NPM saya 1708101066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dalam analisis, desain, dan sistem. Pertanyaannya, jika saya bekerja pada software house, ada seorang klien yang ingin membuat sistem inventory barang di minimarket, semua ada di sini. Buatlah sebuah penawaran yang mencakup fitur sistem untuk membantu manajemen kegiatan perusahaan setiap harinya. Sehingga saya bertujuan untuk membantu atau memudahkan para pegawai toko dalam mendata barang maupun mengecek barang, sehingga para pegawai toko tersebut tidak perlu lagi untuk terjun langsung ke lapangan jika ingin melihat stok barang atau melihat barang yang ada di gudang dan kondisi barang yang ada di toko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya buat di dalam sistem ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang saya buat di dalam sistem. Saya memiliki 3 menu, yaitu data barang masuk, data barang keluar, dan pengelolaan barang. Di sini, sebelum memasuki sistem inventory barang pada minimarket ini, semua user, admin maupun pegawai yang memiliki akun akan login terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan menu-menu tersebut yang di dalamnya terdapat beberapa fitur. Yang pertama, menu data barang masuk, di mana semua data dan stok barang yang baru masuk ke dalam penyimpanan akan disimpan di dalam menu ini. Di dalam menu ini terdapat 2 fitur, yaitu menambah barang dan membatalkan barang. Untuk menambahkan barang, data barang yang ditambahkan sesuai dengan data yang supplier berikan, seperti nama barang, jenis barang, dan jumlah barang yang diberikan oleh supplier, sehingga datanya akurat dan dapat disimpan ke dalam sistem ini. Kemudian ada fitur membatalkan barang. Di sini membatalkan barang dengan menggunakan tanda terima yang didapatkan dari supplier ke penyimpanan. Pembatalan ini dilakukan karena stok yang berlebihan atau tanggal kadaluarsa yang dekat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang menu data barang keluar, di mana semua data dan stok barang yang keluar dalam etalase penjualan maupun penyimpanan gudang akan tersimpan di dalam menu ini. Di dalam menu ini terdapat 2 fitur, yaitu melihat stok barang, yang dimana di dalamnya bisa menambah stok barang, dan fitur lainnya yaitu melihat data stok barang yang keluar. Untuk menambah stok barang ini dilakukan setelah adanya pendataan barang di dalam penyimpanan gudang. Pendataan ini dilakukan oleh pegawai yang berada di dalam toko tersebut yang melakukan pengecekan barang. Kemudian, untuk melihat pendataan barang yang keluar, dilihat melalui etalase penjualan yang telah berkurang, sehingga stok yang terdapat di dalam pendataan tersebut juga ikut berkurang dan pegawai dapat menambah stok tersebut dari penyimpanan dalam gudang. Kemudian saya akan menjelaskan menu pengelolaan barang, di mana menu ini dapat membantu pegawai mendata dan melihat kembali data barang yang akan dikeluarkan. Di dalam menu ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur pengecekan barang dan fitur pendataan ulang stok barang.
di dalam fitur pengecekan barang ini dapat melihat data kelayakan kondisi barang seperti kemasan maupun tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang mendekati akan diambil dan disimpan kembali ke dalam penyimpanan gudang. Untuk kelayakan kondisi barang sesuai dengan kemasan dan kerapiannya. Kemudian untuk pendataan ulang stok barang, seringkali meskipun memakai sistem, pegawai kurang teliti untuk memasukkan data ke dalam sistem, sehingga mungkin ada beberapa data yang kurang akurat dan tidak benar nyatanya dengan yang ada dalam sistem, sehingga dapat dilakukannya pendataan ulang stok barang dengan melihat wujud barang, jenis barang, nama barang, jumlahnya, dan tanggal kadaluarsa yang terdapat di dalam barang. Sebelumnya juga dapat melihat lewat tanda terima data penjualan yang telah dibuat oleh pegawai yang berada di dalam toko. Itu tadi beberapa fitur yang telah saya buat di dalam sistem. Mungkin sistem pendukungnya ini dibuat untuk memudahkan pegawai yang bekerja di sana. Memudahkan dalam artian seringkali pegawai di sana kurang mengerti atau kurang mendata barang-barang apa saja yang telah ada di dalam toko tersebut. Seperti jika ada stok barang yang telah berkurang tetapi di dalam pendataan secara manual masih belum dilakukan dengan benar, sehingga memungkinkan saya membuat sistem ini untuk membantu para pegawai. Selain memberi mereka pelajaran penting untuk memegang suatu sistem, mereka dapat dengan mudah menjalankan data atau menjalankan suatu pekerjaan yang berada di dalam suatu sistem yang telah saya buat dengan fitur-fitur yang mudah dan dipahami. Saya akan menambahkan penjelasan sedikit mengenai pekerjaan sistem ini. Dalam pekerjaan sistem ini, pegawai gudang bisa menambahkan data barang. Data barang tersebut dilihat dari stok barang yang telah diberikan dari supplier dan akan disimpan di dalam sistem yang dimasukkan oleh pegawai gudang. Selain itu, pegawai gudang bisa membatalkan barang. Membatalkan barang seperti yang saya sudah jelaskan bisa dilihat dari tanda terima, sehingga barang yang dibatalkan sesuai dengan pengiriman barang yang diberikan oleh supplier. Kemudian, pegawai toko bisa melihat stok barang melalui nomor produk yang ada di data barang tersebut. Selanjutnya, untuk melihat data barang yang keluar, pegawai toko dianjurkan melihat data penjualan sebelumnya yang sudah dicatat secara manual, sehingga dapat melihat semua data stok barang keluar sebelum menambahkan stok barang lebih banyak lagi. Selain itu, pegawai toko juga bisa mengecek barang seperti sebelumnya melalui tanda terima sesuai dengan jenis barang, nama barang, tanggal kadaluarsa, stok barang. Kemudian pengecekan tersebut akan dihasilkan dengan data barang yang disimpan ke dalam
ke dalam sistem oleh pegawai toko. Yang terakhir ini adalah pendataan ulang stok barang. Seperti sebelumnya juga, pendataan ulang ini dilakukan agar data benar-benar akurat. Data stok barang yang berada di etalase penjualan atau penyimpanan gudang bisa sama dengan yang ada di dalam sistem. Seringkali beberapa pegawai terledor sehingga ada beberapa barang yang tidak masuk, tidak tercatat, atau stok barang yang bertambah dan berkurang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan yang ada di sistem. Itu tadi sedikit penjelasan tambahan dari saya mengenai beberapa pekerjaan pegawai dengan yang ada di dalam sistem. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai sistem yang sudah saya buat untuk membantu para pegawai dengan membuat fitur-fitur sistem inventory ini. Saya harap sistem yang saya buat ini dapat direalisasikan dan diterima oleh klien dengan senang hati. Sebelumnya, saya minta maaf jika perkataan saya ada yang menyinggung dan kata-kata saya yang tidak dimengerti. Hanya itu, sekian dari saya mengenai presentasi ujian tengah semester dalam mata kuliah analisis desain dan sistem ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.